Yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bersamamu. Pak Suster, Papa dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil menenangkan peristiwa yang menyelamatkan hidup.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap, Yesus dihadapkan kepada gubernur. Gubernur itu bertanya kepadanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakan." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak yang keluar saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab kata sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah perayaan Hari Palma. Kita semua berkumpul di dalam rumah Tuhan ini. Hampir setiap tahun, sudah banyak kali kita merayakan Palma, Minggu Palma. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita renungkan dari perayaan ini? Apa yang kita beringat? Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem pada hakikatnya adalah perjalanan menuju sengsara, wafat dan kebangkitan. Tentang Yesus yang adalah Raja yang rendah hati. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan kepada kita tentang penderitaan yang akan dialami oleh hamba Yahweh, yakni Yesus Sang Mesias sendiri. Ia akan menanggung banyak penderitaan. Ia dihina, disiksa, dan akhirnya dibunuh secara kejam oleh orang-orang kepunyaannya sendiri. Dibunuh oleh orang-orang kepunyaannya sendiri yang setiap hari dilayaninya. Namun karena keyakinan dan juga karena ketaatan pada kehendak Bapanya, Sang hamba Yahweh dengan rendah hati menerima dan menjalani penderitaan itu.
Banyak kali terjadi kekacauan di antara kita karena kita tidak saling mendengar, dan kita tidak saling mendengar karena kita tidak cukup berenang. Dan dalam hal kedua sudah sangat jelas Rasul Paulus memberi nasihat. Hati dan ditakuti, memiliki sejumlah pengawal yang selalu melindungi.